Hai, kembali lagi dengan saya di channel ini Living Together. Kali ini, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai teknologi blockchain dan kriptografi, di mana terakhir pembahasan kita membahas mengenai transaksi yang terjadi di sebuah jaringan blockchain secara peer-to-peer dan terdesentralisasi. Nah, bagian terakhir yang kita bahas sebelumnya adalah mengenai Coinbase transaction, di mana di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, contoh di blok kedua terdapat nama Anders mengirim $10 ke Sofia, mengirim $20 ke Lukas. Tapi muncul masalah di sini, apa yang bisa menyebabkan Anders itu mengirim uang tersebut ke Sofia dan Lukas, dan apa yang bisa menghentikannya? Kita kan tidak tahu ini, kita hanya menempatkan nama Anders mengirim Sofia, Anders mengirim ke Lukas, tapi kan kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan transaksi itu menjadi valid dan tidak valid. Maka dari itu saya akan mencoba berbagi informasi kepada teman-teman. Kita akan lanjut mengenai teknologi yang menyebabkan transaksi tersebut valid. Nah, dalam teknologi blockchain dan kriptografi dikenal dua mekanisme, yaitu private key dan public key. Jadi intinya, kalau private key itu sebagai tanda tangan digital yang digunakan untuk menandatangani sebuah transaksi, public key itu digunakan untuk memverifikasi transaksi tersebut apakah berasal dari private key yang sebenarnya. Maka dari itu langsung saja kita ke bagian private key dan public key. Oke, jadi ini adalah tampilan daripada bagian public or private key pairs, teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, terdapat dua bagian, private key dan juga public key. Nah, namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai private key dan public key, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman mengenai apa itu private key dan apa itu public key. Oke, teman-teman, jadi private key itu adalah kunci rahasia yang digunakan untuk menandatangani transaksi. Nah, kunci ini harus dirahasiakan karena siapapun yang memiliki private key akan bisa mengakses dana atau identitas digital pemilik daripada private key tersebut. Sedangkan itu, public key adalah kunci yang dapat dibagikan secara publik dan digunakan untuk memverifikasi tanda tangan dari private key. Nah, public key ini dihasilkan dari private key menggunakan operasi matematis atau kurva eliptik yang sering biasa kita sebut sebagai ECDSA atau Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Namun pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai ECDSA. Mungkin saya akan menjelaskannya di next kesempatan pembahasan berikutnya, teman-teman. Oke, jadi ya seperti itulah perbedaan daripada private key dan public key ya, teman-teman. Kalau private key ini adalah kunci yang digunakan untuk menandatangani transaksi, sedangkan public key digunakan untuk memverifikasi tanda tangan. Jadi analogi sederhananya, kalau teman-teman bayangkan saja, private key ini adalah tanda tangan pribadi punya kamu. Nah, sedangkan public key ini adalah contoh tanda tangan yang bisa diberikan kepada orang lain untuk memverifikasi keaslian tanda tanganmu. Oke, mungkin sampai situ teman-teman sudah punya gambaran ya, sedikit mengenai private key dan public key. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, private key di sini ditampilkan dalam bentuk bilangan desimal. Namun, tak jarang juga bisa direpresentasikan menjadi ke dalam bentuk format lain seperti format hexadesimal seperti yang di bawah ini. Bisa juga dalam bentuk wallet input format atau WIF, dan yang paling sering kita jumpai adalah dalam bentuk mnemonic phrase atau seed phrase. Mungkin teman-teman yang sudah mengenal teknologi blockchain dan kriptografi yang mungkin punya aset kripto mungkin sudah tidak asing dengan namanya seed phrase. Ketika membuat wallet, biasanya teman-teman diharuskan mencatat daripada seed phrase tersebut. Kenapa seed phrase? Karena
menurut saya seed phrase itu lebih gampang, lebih mudah diingat daripada private key dalam bentuk bilangan desimal, heksadesimal ataupun WIF. Begitu juga dengan public keys-nya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap format private keys yang berbeda akan menghasilkan public keys dengan panjang karakter yang berbeda juga. Nah, kalau private key yang dihasilkan dalam bentuk bilangan desimal seperti ini biasanya itu hingga 78 karakter. Nah, public key-nya itu bisa memiliki panjang hingga 130 karakter dalam format heksadesimal. Oke. Nah, for information ya teman-teman sebenarnya juga bisa membuat atau menentukan sendiri private keys teman-teman, seperti dalam contoh format desimal seperti ini. Nah, tapi yang perlu teman-teman catat di sini adalah ketentuan dalam membuat format. Ada beberapa ketentuan dalam membuat private key dalam format desimal seperti ini, bilangan desimal. Seperti yaitu harus berada dalam rentang 1 atau yang sering kita sebut sebagai N-1, di mana N itu adalah kurva elliptic SHP 256K1, yang artinya adalah angka awal daripada private key dalam bilangan desimal seperti ini tidak boleh diawali oleh angka 0 atau lebih kecil daripada 1. Itu adalah ketentuan daripada kurva elliptic SHP 256K1, teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman sudah lebih paham ya mengenai private key dan public key, mempunyai gambaran sedikit mengenai private key dan public key. Kita akan lanjut ke bagian signatures, teman-teman. Oke, di sini saya membuat contoh. Saya akan mencoba menggenerate private key. Oke, ini private key saya 500, diawali 500 ya teman-teman. Ini public key 0423. Kita akan lanjut ke bagian signatures atau tanda tangan. Oke. Ini adalah bagian daripada signatures atau tanda tangan, tepatnya di bagian sign. Seperti yang bisa teman-teman lihat, terdapat bagian message atau pesan, private key, kunci privasi, dan ada tombol sign dan juga message signature atau tanda tangan pesan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya fungsi daripada private key ini adalah untuk menandatangani sebuah pesan transaksi yang kita buat untuk kita kirimkan kepada orang lain. Seperti contoh, saya akan membuat sebuah pesan di sini, teman-teman. Contoh saya buat halo Indonesia. Halo Indonesia. Oke. Nah, ketika saya melakukan sign atau menandatangani pesan tersebut dengan private key yang saya punya, maka akan muncul message signature 30450. Ini adalah tanda tangan pesan yang teman-teman miliki. Oke, sebagai informasi tambahan teman-teman, message signature ini tercipta dengan mengikuti rumus matematika yang sama, yaitu isi di SA, agar bisa diverifikasi dengan public key nantinya. Terkait panjang dari message signature ini juga tidak selalu sama. Yang saya tahu ya teman-teman, bisa dalam 2 format, yaitu yang pertama dalam format DER atau Distinguished Encoding Rules, yang panjangnya itu bervariasi antara 70 hingga 72 byte. Nah, format ini sering biasanya kalau saya tidak salah ya, itu dipakai di Bitcoin dan beberapa sistem lainnya. Nah, yang kedua itu adalah format compact. Nah, format compact ini panjangnya 64 byte tetap dan biasanya digunakan dalam beberapa sistem untuk efisiensi penyimpanan agar lebih hemat penyimpanan, teman-teman. Oke. Kalau saya lanjut ke bagian verify, akan terdapat bagian message, public key, signature, dan juga verify. Di bagian verify ini, teman-teman, kita menganalogikan kita mengirimkan pesan dalam bentuk signature dan public key kita ke semua orang yang berada dalam jaringan. Lalu, semua orang termasuk kita akan
langsung bisa melakukan verifikasi apakah public key dan tanda tangan yang dihasilkan adalah benar dan memang dihasilkan dari private key yang sama. Oke, di sini saya akan mencoba verify. Ketika saya verify, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, background daripada layar berubah menjadi hijau, di mana artinya adalah verifikasi yang dilakukan adalah valid, dan yang artinya signature dan public key adalah sama-sama dihasilkan dari private key yang sama. Nah, inilah salah satu konsep bagaimana teknologi private key dan public key itu bekerja, teman-teman, yaitu untuk menandatangani transaksi apakah transaksi tersebut berasal dari sumber yang benar dan memang benar-benar ditandatangani dengan private key sumber yang sama. Sebagai contoh, teman-teman, jika saya menghapus signature atau tanda tangan pesannya di sini, angka 3 akan saya hapus dan saya verify, maka background daripada layar akan menjadi warna merah karena verifikasi menjadi tidak valid. Public key dan signature itu berbeda. Maka saya tambahkan lagi angka 3 dan verifikasi valid. Oke, saya akan lanjut ke bagian transaksi, teman-teman. Nah, di bagian transaksi ini seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, transaction di bagian sign tanda tangannya, message di sini pesannya berubah menjadi bentuk balance atau uang, teman-teman. Sini sebagai contoh, misal saya akan mengirimkan sebanyak $500 dari public key yang saya punya ke public key seseorang tujuan pengiriman saya. Nah, di sini saya memiliki private key dan ketika saya tanda tangani, maka akan muncul message signature 30440. Ketika saya lanjut ke bagian verify dan saya verifikasi, maka transaksi menjadi valid. Inilah salah satu bentuk konfirmasi yang dilakukan di sebuah blok dalam suatu blockchain, teman-teman. Oke, saya lanjut saja ya, teman-teman. Di sini di bagian blockchain seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, sudah hampir mirip ya, teman-teman, bagaimana aslinya sebuah blockchain itu bekerja dan blockchain dan teknologi kriptografi itu bekerja. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada peer C, peer P, peer E, seperti yang saya katakan di part pertama sebelumnya, bahwasanya arti dari peer ini adalah node, teman-teman. Node atau komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Di sini ada peer E, peer B, dan peer C, ada 3 node di sini ya, teman-teman. Nah, tapi yang agak beda di sini ya, teman-teman, ada bagian Coinbase $100 ke sebuah public key. Nah, apa maksudnya di sini, teman-teman? Oke, saya jelaskan, teman-teman. Di sini bagian Coinbase mengirim $100 ke sebuah public key. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya public key di sini adalah miner daripada blok tersebut. Contoh di sini adalah blok 5, maka public key dengan nomor 04CC17 ini adalah miner daripada blok 5. Maka ketika sebuah node melakukan miner dan berhasil melakukan miner, maka dia akan mendapatkan rewards balance. Kalau dalam teknologi Bitcoin, itu kita akan, untuk saat ini kita akan mendapatkan 3,125 BTC setiap 10 menit setiap satu blok yang tercipta, teman-teman. Nah, tapi kalau di contoh kali ini kita menggunakan mata uang dolar ya, teman-teman. Jadi di sini analogikannya, pemilik daripada public ini berhasil melakukan mining dan mendapatkan $100, teman-teman. Jadi begitu. Nah, di sini juga ada kata sequence. Seq ini adalah sequence, teman-teman. Sebagai informasi tambahan, mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu sequence ya, teman-teman.
Oke. Nah, sequence itu biasanya merujuk pada nomor urut transaksi atau penanda urutan tertentu dalam blockchain. Nah, sequence ini biasanya digunakan untuk mengganti sebuah transaksi yang belum dikonfirmasi di dalam blok dengan mengatur sequence dan fee menjadi lebih tinggi. Saya coba menyederhanakannya, teman-teman. Intinya, jika ada seseorang yang melakukan transaksi awal, katakanlah dia mengirim BTC dengan fee atau biaya 0,025 BTC dengan sequence 1, jika transaksi dia masih belum dikonfirmasi dan ditambahkan di sebuah blok, maka dia bisa mengganti transaksinya dengan fee dan sequence yang lebih tinggi, misalnya 0,05 BTC di sequence 2. Maka yang akan terkonfirmasi adalah transaksi yang terjadi kedua, teman-teman, yaitu yang dengan fee 0,05 BTC dan di sequence 2. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, jadi bagaimana dengan transaksi yang pertama? Apakah terjadi juga? Jawabannya tidak, teman-teman. Hal ini karena kalau dalam sistem blockchain Bitcoin itu ada yang dinamakan UTXO model atau Unspent Transaction Output yang memungkinkan konsep replace by fee atau RBF. Nah, dengan sequence number itu bisa terjadi. Tapi teman-teman harus catat bahwa tidak semua blockchain menerapkan konsep ini. Setahu saya, kalau di blockchain lain seperti Ethereum itu menggunakan akun model dan di Solana itu menggunakan block hash. Mungkin penerapannya itu berbeda, teman-teman. Jadi tidak semua sama, tapi kalau yang saya tahu penggunaan sequence ini ada di teknologi Bitcoin. Begitu, teman-teman. Mungkin sampai sini pembahasan kita cukup ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham sedikit mengenai teknologi blockchain dan kriptografi. Khususnya di part ini kita membahas tentang private keys and public keys dan signing, bagaimana transaksi itu bisa terjadi dengan konsep tanda tangan dan verifikasi tanda tangan. Jika ada yang kurang, mohon disampaikan di kolom komentar, dan kalau teman-teman suka silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.